Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang menonton video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Yula Maula. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hadis dan unsur-unsurnya. Apa sih hadis dan unsur-unsurnya? Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, baik berupa perkataan, nama kata lain dari qauli, perbuatan nama kata lain dari fi'li, persetujuan atau takrir. Fungsi hadis yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum, memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak jelas dalam Al-Quran, menjadi pedoman untuk hidup umat Islam. Contohnya, perintah sholat ada di Al-Quran, tetapi tata cara sholat dijelaskan dalam hadis. Di sini kita akan membahas hadis memiliki 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Apa itu sanad? Kepo ya. Sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis dari sumber pertama sampai pencetak hadis. Contoh seperti Abu Bakar bin Utsman bin Qusay bin Abdi Manaf bin Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dimaksud di atas adalah sanad penting untuk mengetahui apakah hadis itu hadis sahih atau tidak. Ya, itu contoh dari pengertian sanad dan manfaatnya. Pengertian matan, yang kedua itu matan. Apa sih matan? Matan adalah isi atau bunyi hadis. Contohnya biar kalian mengerti. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Matan ini berisi ajaran, perintah, larangan, atau penjelasan. Yang dimaksud matan itu isinya, berisi ya seperti bunyi hadis. Yang ketiga, pengertian rawi. Apa sih rawi? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya rawi yang terkenal seperti Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis yang berdasarkan kualitasnya. Nomor 1 adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, rawinya adil, dabit, dan tidak cacat. Atau di penjelasan lain, hadis yang paling kuat dan dapat dipercaya karena memenuhi syarat. Seperti contoh hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2, hadis hasan. Hadis hasan itu sendiri adalah hadis yang baik tetapi tingkat ketelitiannya di bawah sahih. Seperti contoh dari Nabi Muhammad yang bunyinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis dari riwayat Tirmidzi. Yang nomor 3 ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Bisa terjadi karena sanad terputus atau rawinya kurang terpercaya. Seperti contoh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Hadis ini sering disebut, tetapi kualitasnya lemah. Nomor 4, ada hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan bukan berasal dari Nabi. Contohnya, barang siapa yang sholat dengan membaca surat tertentu akan mendapat pahala 70 Nabi. Hadis seperti ini dinilai palsu oleh para ulama. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hikmah-hikmahnya. Hikmah mempelajari hadis yaitu: yang pertama, mempelajari hadis dapat menambah ilmu agama kita. Dengan memahami hadis, kita jadi lebih tahu ajaran Islam secara lebih lengkap. Dengan mempelajari hadis, kita tidak hanya mengetahui isi Al-Quran saja, tetapi juga penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita tentang Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Yang kedua, kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Hadis yang berisi perkataan dan perbuatan beliau jadi bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang berisi perkataan, perbuatan, dan sikap beliau tersebut, dari sini kita bisa mencontoh akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui hukum Islam karena banyak aturan dalam Islam yang dijelaskan melalui hadis. Banyak aturan dalam Islam seperti tata cara ibadah yang dijelaskan lebih rinci melalui hadis. Jadi, kita bisa menjalankan ibadah dengan benar sesuai ajaran Rasulullah. Kemudian, mempelajari hadis dapat memperkuat iman kita. Karena kita semakin dekat dengan ajaran agama ketika kita memahami hadis, kita jadi lebih yakin dan percaya terhadap ajaran Islam. Hal ini membuat hati kita lebih tenang dan semakin dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, hadis bisa menjadi pedoman hidup agar kita bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang benar. Artinya, hadis dapat menjadi panduan dalam bersikap dan mengambil keputusan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baik, benar, dan bermanfaat. Nama saya Amirah Syaharbanu. Kesimpulan hadis adalah berhukum Islam ketika setelah Al-Quran. Unsur hadis meliputi sanad, rantai dirawi, matan isi hadis, rawi, orang yang meriwayatkan.